Saudara-saudara terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan hari Pentakosta. Pentakosta yang berarti hari ke-50, sekaligus menutup masa Paskah kita. Dan sebagai tanda maka lilin Paskah, simbol utama kita masa Paskah, akan ditempatkan di tidak lagi tempat utama, tetapi di tempat dekat bejana baptis, dipakai kalau nanti dalam acara-acara pembaptisan. Hari ke-50, yang juga di dalam tradisi perjanjian lama, itu merupakan peringatan 50 hari Paskah Yahudi, sekaligus juga pesta panen, dan peringatan turunnya 10 perintah Allah yang diterima Musa untuk umat Israel, umat perjanjian lama. Dalam paralelisme ini kita juga memaknainya sebagai 50 hari sudah kebangkitan Kristus. Dan kiranya kalau dalam Pentakosta perjanjian lama itu panen beneran, hasil panen bumi. Moga-moga selama 7 minggu ini, 50 hari ini, kita juga boleh panen buah-buah rohani, buah-buah roh, seperti dalam bacaan kedua dari surat Santo Paulus jemaat di Galatia itu. Moga-moga yang dipanen adalah buah-buah roh, yang digambarkan di dalam surat Santo Paulus pada jemaat di Galatia ini. Ya kalau nggak ada buahnya ya kita hanya merayakan Paskah. Setelah Paskah pas, lewat gitu aja. Moga-moga memang ada buah-buah rohani yang kita alami selama masa Paskah ini, maka masa Paskah panjang 50 hari. Dan kita juga peringati sebagai turunnya Roh Kudus yang dikisahkan dalam bacaan pertama tadi. Para murid menantikan bersama, bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus. Jadi itulah novena Indo. Novena Indo dari segala novena. Induk dari segala novena, yaitu novena Roh Kudus. Yang ikut novena Roh Kudus berapa kemarin? Moga-moga tidak seperti dikatakan di dalam jemaat yang dikatakan, apakah kalian tahu Roh Kudus? Wah, enggak tahu. Wah, kalau begitu kebangetan ini. Jangan sampai enggak tahu bahwa ada novena Roh Kudus. Itulah novena induk dari segala novena. Bersama Maria bertekun berdoa, menantikan hadirnya Roh Kudus. Dan digambarkan dengan jelas tadi bahwa peristiwa itu digambarkan mereka menerima masing-masing. Nah ini penting nih, masing-masing. Lidah-lidah api bertebaran di atas kepala mereka masing-masing. Nah pertanyaannya, apakah Anda juga menyadari apa karunia Roh Kudus yang dicurahkan pada Anda masing-masing? Sadar tidak, menemukan tidak, mengalami tidak, masing-masing diberi. Nah kita kenal tidak, itu masalahnya. Kalau sudah dikenali, apa itu karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita masing-masing? Berbagai macam karunia-karunia, tetapi satu roh. Dan itu semua dikatakan oleh Santo Paulus untuk pembangunan jemaat, yaitu tubuh Kristus. Jadi masing-masing diberi karunia untuk apa? Membangun. Maka tema yang sering digemakan baik di dalam gereja universal maupun gereja Indonesia, yaitu semangat yang digelorakan oleh Paus Fransiskus, sinodalitas, berjalan bersama, masing-masing dengan karunia-karunianya, tetapi tujuannya membangun jemaat
yaitu tubuh Kristus. Maka hari ini juga kita rayakan sebagai ada kapan ulang tahun gereja? Kapan? Ya hari ini. Jadi ulang tahun gereja adalah hari raya Pentakosta. Gereja pertama-tama adalah jemaat umat Allah yang percaya pada Kristus. Termasuk gereja juga bangunannya, itu saya kira nanti saudara kita dari Jagakarsa itu membangun gereja, termasuk gereja fisiknya. Sudah 30 tahun mereka dapat izin akhirnya ya. Mari kita dukung nanti dengan apa yang bisa kita usahakan. Gereja pertama-tama jemaat. Jadi meskipun mereka belum punya gereja tapi tetap gereja. Karena ada umatnya. Gereja yang berhimpun, itu pertama-tama makna paling dasar. Gereja adalah umat Allah yang berhimpun, mendengarkan sabda, memecah-mecahkan roti, dan saling berbagi sehingga tidak ada yang berkekurangan. Nah itu gereja. Enggak ada gedungnya masih jadi gereja. Tapi kalau ada gedungnya, enggak ada orangnya, ya gereja umat Allah tidak ada. Jadi kalau Anda tiap minggu berhimpun, jadi ada gereja, meskipun mungkin belum punya gedungnya. Kita diingatkan bahwa karunia Roh Kudus ini yang memungkinkan gereja hadir, yang memungkinkan berbagai macam bahasa, berbagai macam bangsa bersatu. Inilah anugerah utama Roh Kudus adalah kesatuan. Kesatuan. Di tengah berbagai macam keragaman, termasuk keragaman karunia-karunia. Bukan keseragaman, ya itu penting ya. Gereja tidak menyeragamkan. Ya kalau punya seragam ya baiklah, tapi kalau kebanyakan kelompok kan senangnya punya seragam itu. Ya, tetapi yang kita usahakan adalah kesatuan. Dan untuk bersatu tidak mudah. Untuk bersatu tidak mudah. Maka Yesus pun berdoa supaya mereka menjadi satu. Ot onom sen, supaya mereka menjadi satu. Karena apa? Untuk bertengkar tidak usah latihan ya, langsung aja bisa bertengkar itu. Enggak usah pakai latihan. Bertengkar nggak usah pakai latihan, berkelahi nggak usah pakai latihan, tapi bersatu butuh upaya dan karunia Roh Kudus. Di tengah berbagai macam keragaman menemukan kesatuan, dan itulah satu anugerah penting dari Roh Kudus. Digambarkan dalam Kisah Para Rasul, mereka menjadi satu, saling mengenal, saling mengerti satu sama lain. Yang sebelumnya kita ingat kisah Menara Babel. Mereka diserak-serakkan, tercerai-berai dan tidak mengenal satu sama lain. Roh Kudus membuat mereka mengenal satu sama lain dalam bahasa yang dapat dimengerti. Nah, kita sering mengenal ada bahasa roh. Ya, kalaupun Anda nggak bisa bahasa roh, enggak apa-apa. Bagi saya itu. Yang lebih penting Anda bisa bahasa Indonesia. Ah, itu penting. Sekarang itu anak-anak nggak bisa bahasa Indonesia. Padahal kita tahu di gedung yang hampir jadi ini, itulah komitmen kita menjadi satu. Satu bangsa, satu bahasa, satu nusa Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Untuk bersatu. 300 tahun nggak bisa bersatu. Tapi begitu bersatu, langsung 45 merdeka. Lihatlah daya dahsyat kalau kita bersatu. Dan itulah karunia Roh Kudus. Indonesia yang beragam ini bisa menjadi satu, saling mengenal, bisa omong satu sama lain. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke, bisa omong karena apa? Ada bahasa Indonesia. Bahasa persatuan. Jadi sangat menyedihkan
Kalau anak-anak generasi sekarang lahir di Indonesia, orang tuanya Indonesia, makan di Indonesia, tidak bisa bahasa Indonesia, mau jadi apa negara ini? Ada bangsa yang tidak bisa rukun untuk sepakat menentukan bahasa antar mereka. Maka pakai bahasa penjajah. Kita bisa. Jadi tolong baik-baik anak-anak, orang tua bisa bahasa Indonesia. Anda boleh cas Yesus bahasa Korea, Tarangeo, bagaimana bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Perancis, apa saja boleh. Tapi satu hal tidak boleh lupa, bahasa Indonesia. Ini memprihatinkan, karena ini bahasa persatuan yang bisa membuat orang Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote bisa omong. Tidak semua bangsa mengalami itu. Mari kita jaga. Itu anugerah Pentakosta yang konkret untuk bangsa kita. Mari kita rawat semangat ini. Tadi dikatakan mereka bahasa Arab, bahasa macam-macam, tahu. Kita punya bahasa persatuan. Tolong jaga baik-baik ini. Kalau tidak, Anda mempertaruhkan nasib bangsa ini. Bangsa ini mudah pecah, maka bisa dijajah lama, karena mudah dipecah belah. Tidak bisa bersatu. Mari kita jaga baik-baik, kita rawat baik-baik bangsa negara ini supaya tidak tercerai-berai, melainkan bersatu padu dalam kebinekaan. Dan itulah visi luar biasa dari para pendiri bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Bukan keseragaman, tetapi menghargai keragaman apapun dan membangun kesatuan sebagai daya untuk membawa kemajuan. Ini anugerah Pentakosta bagi bangsa kita. Boleh bersatu. Dan mari kita jaga tetap bersatu. Kalau pecah luar biasa, mudah. Tapi menyatukan kembali nyaris mustahil nanti kalau sudah pecah. Kita jaga baik-baik, kita rawat baik-baik, dan mari kita bersama-sama membuka diri sebagai orang Kristiani untuk boleh menjadi saksi-saksi kebenaran, supaya dikatakan dalam bacaan Injil hari ini bahwa kita akan diberi roh kebenaran, supaya kita sungguh-sungguh menjadi saksi-saksi kebenaran. Tantangan zaman ini adalah yang sering disebut sebagai era post-truth. Ya. Jadi enggak jelas lagi yang mana yang benar itu. Dan kebenaran itu bukan soal voting, bukan soal mayoritas minoritas. Kebenaran adalah kebenaran. Itu yang diwartakan Yesus. Kebenaran adalah kebenaran. Bukan banyak-banyakan. Tetapi kebenaran itu yang kita suarakan. Kebenaran yang berarti kita dituntun oleh Roh Kudus. Dan bagaimana itu tandanya? Ya dari buahnya. Gampang ya. Santo Paulus memberikan indikasi, memberikan daftar untuk ngecek apakah kita hidup dalam roh atau kita hidup dalam daging. Dari mana? Buahnya. Ya udah, Anda bikin checklist sendiri. Anda ikut yang mana ini? Apakah hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada semua enggak itu? Kalau ada sudah pasti Anda hidup dalam roh, itu ada. Kalau itu enggak ada, ya Anda tanya diri sendiri, roh apa yang merasuki hidup Anda itu. Kalau hal-hal yang dikatakan Santo Paulus tadi ada, itu berarti Anda semakin hidup dalam roh. Tidak usah cemas, jangan khawatir nggak bisa bahasa roh, nggak apa-apa itu. Yang bisa bahasa roh silahkan bisa bahasa roh. Tapi kalau Anda tidak ada hal-hal yang dikatakan Santo Paulus sebagai buah-buah roh, ya Anda pantas khawatir. Anda pantas cemas. Kok tidak ada buahnya? Tapi kalau Anda nggak bisa bahasa roh, tidak apa-apa. Menjadi masalah kalau Anda nggak bisa bahasa Indonesia itu bagi saya. Ya, sekali lagi,
indikatornya jelas. Hidup dalam roh itu bukan awang-awang, tapi jelas indikatornya. Itu dikatakan Santo Paulus. Maka dikatakan oleh Santo Paulus, barang siapa milik Kristus, ia telah menyalibkan daging segala nafsu keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Nah itu, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan itu yang kita dengarkan sepanjang masa Paskah. Bacaan pertama Kisah Para Rasul, yaitu bagaimana mereka dituntun oleh Roh Kudus. Dan kalau kita menjadi dituntun oleh Roh Kudus berarti apa? Roh Kudus tidak bisa diatur. Dia bekerja suka-suka dia. Tidak selalu sesuai yang kita harapkan, tetapi selalu baik. Kalau Roh Kudus bekerja, segala sesuatu menjadi mungkin. Kita bisa lihat bagaimana Saulus jadi Paulus. Kebayang tidak? Saulus jadi Paulus. Itu yang dikatakan Paus Fransiskus, kalau kita terbuka akan Roh Kudus berarti siap berbagai macam kejutan-kejutan. God of surprises. Jadi kalau Anda dituntun Roh Kudus siap kaget-kaget itu. Siap terkaget-kaget, siap termehek-mehek kalau zaman dulu itu. Kadang-kala susah itu bahasa Roh Kudus, tapi Roh Kudus selalu bekerja. Dan kalau bekerja tidak bisa diatur. Nah mungkin karena itu orang takut minta Roh Kudus itu. Kalau kamu minta Roh Kudus tidak bisa diatur. Kalau Anda novena Antonius, novena Salam Maria, novena Hati Kudus, Anda datang sudah membawa serenteng intensi ya. Tidak kalah panjang dengan daftar belanjaan itu. Tapi kalau Anda minta Roh Kudus enggak berlaku itu. Kadang-kadang itu semua tidak berlaku. Ia muncul sendiri dengan caranya. Tapi sekali lagi, kalau Roh Kudus bekerja, selalu buahnya damai sejahtera, sukacita, dan yang baik. Jadi nggak usah khawatir ya. Minta Roh Kudus pasti dikasih. Kalau Anda minta Roh Kudus dikasih. Kalau minta yang lain belum tentu. Kalau Anda minta Roh Kudus pasti dikasih. Dan mari kita mohon rahmat Tuhan. Dikatakan oleh Paus Fransiskus, mari kita mohon Roh Kudus rahmat untuk menghayati hidup keseharian kita, supaya hidup kita seturut semangat Yesus dan Injilnya dalam roh dan kebenaran. Lilin Paskah boleh mati. Nanti yang gede sana juga akan dimatikan. Itu yang di atas di depan sana itu raksasa itu 50 hari nyala terus. Api lilin Paskah boleh mati, tapi api kasih Kristus tidak boleh padam, harus menyala. Itu yang paling penting. Lilin Paskahnya bisa disingkirkan, tapi api kasih Kristus tidak pernah boleh padam. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah Rohmu ya Tuhan, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Veni Sancte Spiritus, 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 Veni Sancte Spiritus.